nanti di telaga Kautsar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya, menantikan umatnya. Datang sekelompok laki-laki mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin kasih minum kepada orang itu. Rupanya malaikat melarang. Dilarang oleh malaikat. Tidak boleh orang itu dikasih minum. Nabi pun heran. Ya Jibril, innahu min ummati, a'rifuhum wa ya'rifunani. Wahai Jibril, dia kan umatku, aku kenal dia, dia juga kenal aku. Mereka datang ke sini untuk minta belas kasihku. Aku akan berikan minum kepada dia. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma hadatsa min ba'dik. Wahai Muhammad, jangan dikasih minum. Jangan kau kasih minum orang itu ya Muhammad. Kenapa? Karena setelah engkau meninggal dunia, ini orang gak lagi menjalankan sunnahmu. Dia cuma pura-pura saja. Dia tidak cinta dengan sunnahmu. Dia condong, dia tergiur, dia kepencut, dia tertarik dengan cara hidup selain dengan cara hidup yang kau contohkan kepada mereka. Marah Nabi. Mendengar jawaban itu, tambah marah Nabi. Merah muka Nabi. Dan Nabi mengatakan, syukkan, celaka kamu. Menyingkir. Man ghayyara min ba'di. Siapa yang merubah-rubah setelah aku meninggal dunia. Padahal orang yang dapat minum dari telaga Kautsar, la yadma'u ba'daha abadan hatta yadkhulahul jannah. Dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW ini jangan dianggap enteng. Walaupun sepertinya perkara yang biasa. Makan tangan kanan, ya, tidur di sebelah kanan, ya. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi. Nanti insya Allah kita ceritakan bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW pegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Suatu hari dia pernah mendengar dari Nabi SAW. Man shalla sintai ashrata rak'atan min ghairi faridatin banallahu baitan fil jannah. Man shalla sintai ashrata rak'atan fi yaumin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam satu hari selain sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat. Apa itu? Rak'atain qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat qabla dhuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atain ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atain ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atain ba'dal isya. Dan 2 rakaat setelah isya. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Faqalat Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan setelah dia mendengar sabda Nabi SAW tadi, apa kata dia? Wallahi ma taraktuhunna ba'da ma sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan hal tersebut dari hari pertama aku mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak hari pertama sampai mati dia tidak pernah tinggalkan apa yang dia pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak ditinggalkan? Karena dia tahu bahwa itu bukan pilihan. Karena dia tahu bahwa itu bukan pilihan. Kalau dia menyangka di dalam hatinya ini pilihan, maka dia kadang kerjakan, kadang tinggalkan. Kadang kerjakan, kadang tinggalkan. Kalau dia menyangka itu pilihan. Tapi karena dia tahu bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW itu bukan pilihan, maka itu tidak pernah ditinggalkan dalam hidupnya. Pegang dengan gigi geram.
pegang dengan kuat, gigit dengan gigi geraham. Suatu hari Fatimah radhiyallahu anha letih menggiling gandum, memasak masakan buat keluarga, mengambil air, ya. Maka dia diberitahu untuk meminta pembantu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi tidak ada di rumah. Nabi tahu anaknya telah datang dan dia tidak ada. Maka Nabi pun datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Saat itu ada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka berdua tasbihat. Ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Bacalah tasbihat ini sebelum tidur. Maka kata Fatimah radhiyallahu anha, ma taraktuhunna ba'dama sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mendengar hal itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamanya aku tidak pernah tinggalkan hal tersebut. Kenapa? Kok tidak ditinggalkan? Dari hari pertama dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu bahwa apa yang disuruh oleh Nabi itu bukan pilihan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu bukan pilihan, tapi itu kemuliaan, itu kejayaan, itu kemenangan, itu kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau dia menganggap itu pilihan, tinggalkan. Sekarang hari ini berapa banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Berapa banyak sunnah Nabi SAW yang sudah kita lepaskan dalam kehidupan kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia ingin mencium Hajar Aswad, maka dia katakan, anta hajar, kamu ini batu, la tanfa' wa la tadur, kamu gak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Kamu batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Laula an ra'aitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabalaka ma qabaltuka. Andaikan aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka aku tidak akan pernah cium kamu, wahai batu. Wahai batu, kamu batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Kamu cuma batu. Andaikan aku tidak melihat kamu, Nabi Muhammad SAW mencium kamu, maka aku pun tidak akan pernah mencium kamu. Ini jelas bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan sunnah itu sebagai pilihan. Walaupun otak dia tahu, hati dia tahu, perasaan dia paham bahwa ini batu, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Tapi karena ini dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita tidak punya pilihan untuk meninggalkan itu. Kita tidak punya pilihan untuk meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.